Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pasyam Stories. Pada video ini, mari kita melanjutkan kembali kisah tentang Nabi Musa dan Bani Israel berdasarkan Al-Quran sebagaimana yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya telah dikisahkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Musa untuk naik ke Gunung Tur selama 30 hari. Kemudian Allah menambah 10 hari lagi, menjadi 40 hari. Di sana, Nabi Musa berpuasa, beribadah, dan mempersiapkan diri untuk menerima wahyu berupa kitab Taurat. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Sebelum naik ke gunung, Nabi Musa menunjuk saudaranya Harun untuk menggantikannya memimpin Bani Israel. Harun adalah nabi juga, dan dikenal lebih lembut tutur katanya. Saat Nabi Musa berada di puncak gunung, Allah berbicara kepadanya dengan langsung. Nabi Musa pun sangat rindu untuk melihat Allah. Ia berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihatmu." Namun Allah menjawab, "Engkau tidak akan mampu melihatku, tetapi lihatlah gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, maka engkau akan dapat melihatku." Lalu Allah menampakkan sedikit saja dari cahayanya kepada gunung itu. Gunung itu hancur luluh, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Ketika sadar, Nabi Musa berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepadamu, dan aku adalah orang yang pertama beriman." Allah kemudian memberikan Taurat kepada Nabi Musa, berisi petunjuk dan hukum untuk Bani Israel. Nabi Musa turun dari Gunung Tur dengan membawa lembaran-lembaran wahyu Taurat. Ia membawa kabar besar, petunjuk langsung dari Allah untuk Bani Israel. Tapi sesampainya di kaki gunung, Nabi Musa mendapati kaumnya dalam keadaan menyedihkan. Mereka tidak sedang beribadah. Mereka justru sedang mengelilingi patung anak sapi dari emas. Mereka bersorak, menyembah, dan mengatakan bahwa itulah Tuhan mereka dan Tuhan Nabi Musa yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Nabi Musa sangat marah. Ia melemparkan lembaran wahyu yang dibawanya, lalu mendatangi saudaranya Harun dan menarik janggut serta rambutnya. Nabi Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menahanmu ketika engkau melihat mereka sesat? Kenapa engkau tidak mengikuti aku? Mengapa engkau tidak mencegah mereka?" Harun menjawab dengan tenang, "Wahai anak ibuku, jangan tarik janggutku dan jangan tarik rambutku. Aku khawatir engkau akan berkata bahwa aku telah memecah belah Bani Israel dan tidak memelihara amanatmu. Maka aku biarkan mereka sampai engkau kembali." Kemudian Nabi Musa mendatangi lelaki yang menjadi penyebab utama fitnah itu, Samiri. Samiri adalah seorang dari kalangan Bani Israel. Ia memanfaatkan kegelisahan kaum saat Nabi Musa pergi. Ia mengumpulkan emas-emas perhiasan dari kaum wanita, sisa harta mereka dari Mesir. Emas itu dilelehkan lalu dibentuk menjadi patung anak sapi. Tapi bukan itu saja. Samiri menaburkan segenggam tanah yang ia ambil dari jejak kaki malaikat Jibril, lalu melemparkannya ke dalam patung itu. Maka dengan izin Allah sebagai ujian, patung itu pun mengeluarkan suara seperti sapi. Samiri lalu berkata kepada mereka, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Nabi Musa." Bani Israel yang baru saja menyaksikan laut terbelah dan Firaun tenggelam, dengan mudahnya percaya pada patung buatan manusia. Nabi Musa berkata kepada Samiri, "Apa yang membuatmu melakukan ini, wahai Samiri?" Samiri menjawab, "Aku melihat sesuatu yang mereka tidak lihat. Maka aku mengambil segenggam dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam patung itu. Bitulah yang terlintas dalam jiwaku." Maka Nabi Musa berkata, "Pergilah, mulai hari ini engkau akan hidup terasing. Engkau tidak akan disentuh oleh siapapun, dan sesungguhnya engkau telah berdosa besar." Sejak hari itu Samiri hidup dalam kesepian. Jika ada orang yang mendekat, ia akan berteriak, "Jangan sentuh aku." Samiri mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat dengan hukuman yang tidak dapat ia hindari. Setelah itu Nabi Musa memerintahkan agar patung anak sapi itu dihancurkan. Patung itu dibakar hingga menjadi abu, lalu abunya dihamburkan ke dalam laut. Semua bekas penyembahan itu dihapuskan. Nabi Musa kemudian berdiri di hadapan kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sungguh kalian telah menzalimi diri kalian sendiri dengan menyembah patung anak sapi. Maka bertobatlah kepada penciptamu, dan bunuhlah diri kalian." Perintah ini bukan bunuh diri dalam arti harfiah. Maksudnya adalah sebagai bentuk penebusan bagi para pelaku penyembahan berhala yang paling parah. Sebagian dari mereka dihukum dengan dibunuh oleh sesama mereka, sementara yang lainnya bertobat dengan menundukkan hawa nafsu, menyesal, dan kembali kepada Allah. Allah pun menerima tobat mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 54,
Tak kala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Maka bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah diri kamu. Itu lebih baik bagi kalian di sisi Allah. Maka Allah pun menerima tobat kalian. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang." Kisah ini bukan hanya peristiwa sejarah. Ia adalah pelajaran besar tentang bagaimana cepatnya manusia bisa terjerumus pada kesyirikan, bahkan setelah melihat mujizat yang nyata. Namun, Allah tetap membuka pintu tobat. Nabi Musa tetap membimbing kaumnya, meski berkali-kali mereka membangkang. Keesokan harinya, Nabi Musa mengumpulkan 70 orang dari kalangan Bani Israel. Mereka adalah orang-orang terbaik dan paling patuh dari setiap suku. Nabi Musa membawa mereka ke kaki Gunung Tur. Di sanalah mereka memohon ampun atas kesalahan kaumnya dan berdoa agar Allah menerima tobat mereka. Tapi sebagian dari mereka malah berkata, "Kami tidak akan beriman kepadamu, wahai Nabi Musa, sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kami sendiri." Ucapan itu sungguh keterlaluan. Maka seketika itu, petir menyambar mereka. Mereka pun mati di tempat. Namun, Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, Engkau bisa membinasakan mereka dan aku sebelumnya. Ya Allah, ampunilah kami. Jangan Engkau binasakan kami karena kebodohan sebagian di antara kami." Allah pun mengabulkan doanya. Mereka dihidupkan kembali. Allah Maha Pengampun. Allah tidak mengazab seluruh kaum hanya karena sebagian kecil dari mereka yang keras kepala. Nabi Musa kembali kepada kaumnya, membawa kabar baik dan peringatan bahwa rahmat Allah itu luas, tapi hanya untuk orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan beriman kepada ayat-ayat Allah. Itulah salah satu ujian terbesar dalam sejarah Bani Israel. Mereka diselamatkan dari Firaun, namun malah menyembah patung anak sapi. Mereka melihat laut terbelah, tapi lebih percaya pada emas buatan manusia. Dan meskipun mereka telah berbuat dosa besar, Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat. Kisah ini masih bersambung. Saksikan kisah lanjutannya hanya di Pasyam Stories.